Sebelum Sintayong dipecat, itu gue sempat bertemu salah satu exco gitu. Dia eksperimen Sintayong ini ternyata blunder kayak gitu. Akhirnya hasilnya kalah. Gak relevan dengan skuad timnas sekarang gitu. Jadi akhirnya diambillah keputusan. Nah, sebetulnya U22 itu yang mencetuskan pertama itu bukan PSSI. Setelah lama tidak berjumpa, kita akhirnya bersua lagi. Kembali lagi di Anak Gawang. Selamat tahun baru. Kita lihat mukanya pada senang-senang karena STY dipecat. Gak capek bro. Tahun baru ada liputan gebrakannya. Aduh, gebrakan luar biasa. PSSI memulai tahun dengan angka berani, itu adalah mendepak pelatih kesayangan kita semua, STY. Pertanyaannya, apakah itu langkah tepat dan apa sih rahasianya yang terjadi di balik layar? Kita akan ngobrol materi tersebut bersama Abang Ikin dan Abang Kuplo yang sudah pasti tahu luar dalam. Pertanyaan pertama, standar aja. Bagaimana tanggapan kalian tentang STY yang dipecat? Ya, itu dulu. Gak ini dulu, yang Apa? menggubu-gubu ingin Sintayong dipecat. Ya. Kalau tanggapan gue sih memang ya seperti yang sebelum-sebelumnya syuting Anak Gawang, Sintayong memang sudah harus berakhir langkahnya bersama timnas. Karena level taktiknya tuh udah sampai ibaratnya udah sampai hanya segini loh gitu kan. Belum bisa menyaingi Jepang atau Korsel, bahkan menahan imbang Jepang atau Korsel. Paling banter kemarin kan lawan Arab Saudi. Udah di level 2 Asia aja gitu. Dengan yang ada. Apa ada dosa-dosa besar STY yang bisa sebutkan nggak? Kalah di Cina. Oke. itu kabarnya ya, itu kabarnya yang men-trigger. Ya. Itu yang men-trigger akhirnya situasi atau kejadian hari ini, kabarnya yang men-trigger itu adalah kekalahan timnas Indonesia di Cina. Yang PSSI kan menargetkan waktu itu timnas harus menang kan waktu itu target 4 poin kan kalau nggak salah ya, di Bahrain seenggaknya imbang, di Cina 6. Cuman ternyata akhirnya cuma dapat 1 poin dari match lawan Bahrain. Jadi kayaknya kekalahan dari Cina itu bikin PSSI kesel lah. Ditambah kan waktu lawan Cina itu kalau gua nggak salah ada rotasi ala Sintayong kan. Banyak polemik lah Ya, gitu itu kan itu. kalau gua nggak salah ya beberapa kali kan kayak anggota Exco kayak Bang Arya beberapa kali selalu kesana gitu. Bang Arya sampai diserang netizen kan. Kok rotasi itu wajar lah. PSSI kritik pelatih Exco ini buat ini juga nanti harus dikasih edukasi buat buat teman-teman netizen gitu. Dikasih edukasi bahwa Exco itu berhak untuk mengkritik pelatih gitu. Karena yang mencat juga dia kan yang Exco itu punya hak untuk memecat pelatih, menunjuk pelatih gitu. Termasuk ya namanya kritik dari Exco wajar juga ya, Sintayong juga. Dan nggak ada PSSI mengevaluasi Exco. Ya PSSI isinya Exco. Exco itu kan PSSI. Iya, masa Exco evaluasi Exco ya kan diri sendiri evaluasi. Iya, berarti itu sama aja kayak PSSI mengevaluasi PSSI gitu. Nah, itu edukasi yang harus dilihat sama supporter gitu. Dan ketum juga nggak bisa mengevaluasi Exco karena ketum itu Exco. Sama-sama Exco. Ketum itu Exco. Mungkin kalau ada yang mau mengevaluasi ya klub yang memilih Exco. Voters. Ya, ujungnya evaluasi ya kongres luar biasa kayak gitu. Tapi kan dari ini ya from pembela Sintayong. Ngeri itu. Mereka ini menarasikan PSSI ini keputusannya mendadak karena hasil di Piala AFF, di mana hasil itu tersebut kalau dijadiin alasan juga cukup sulit ya karena skuadnya terbatas. Bang Koplo nih, menurut lo itu narasi itu tuh benar apa enggak, atau emang udah dari lama nih PSSI mau sebenarnya apa yang dibilang Ikin kemarin, Pak Ketum bilang gongnya itu ketika lawan Cina sudah dievaluasi, bukan hanya AFF. Itu kan AFF itu rangkaian terakhir dari evaluasi Sintayong kan. Sebenarnya kalau pemain U22 itu, gue ada punya rahasia, kebetulan AFF juga udah selesai ya kan. Nah, sebetulnya U22 itu yang mencetuskan pertama itu bukan PSSI, justru Sintayong. Di situ PSSI kok Sintayong tanpa sepengetahuan PSSI kok
menggongkan bakal bawa pemain U22 di AFF gitu kan. Akhirnya statement itu diralat lagi sama Sintayong kayak gitu kan. Itu pertama kali yang waktu itu bukan sih? Yang waktu ini Piala World Trophy itu Sintayong pertama kali statement saya akan bawa pemain U22. Oh berarti itu tuh tanpa ini PSSI. Nah, tanpa sepengetahuan PSSI gitu. Jadi Sintayong ini agak blunder kayak gitu kan. Di saat itu padahal pemain-pemain Liga 1 tuh sebenarnya banyak yang bisa dipanggil untuk membela timnas. Kayak Egy lagi top pemain lokal dengan gol terbanyak di Liga 1, 9 gol. Ada Ramadan Sananta kayak gitu kan. Kenapa Sintayong lebih memilih maaf ya, bukannya mendiskreditkan seseorang kayak Arkan Kakak kan pengalamannya belum ada loh gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau gue ngebayanginnya Pak Erik pas ngebaca berita dari Bola Skor, STY ngomong Noreng udah dua, hah? Dari mana lagi? Hasilnya Perparia. Yeah. Banyak blunder juga STY kayak misalnya rahasia di balik PSSI kayak dia terbang waktu itu dia mengaku dengan media Korsel Base 11 dia bilang terbang dari Irak ke Filipina itu dengan tiket ekonomi. Itu maksudnya nggak usah kayak gitu juga gitu kan. Ya mungkin ada beberapa hal yang tidak seharusnya disampaikan ke publik atau ke media tapi disampaikan. Mungkin ya itu yang mungkin juga jadi apa ya, jadi faktor evaluasi PSSI juga. Dan Pak Erik itu sebenarnya bisa dibaca ya alasan meskipun Pak Erik tidak gamblang menyebutkan atau membeberkan bahwa ini loh penyebabnya ini, tapi kan kita bisa lihat dari gaya politisi lah, maksudnya komunikasi apa namanya itu? Multitafsir itu kayak dia kemarin nyinggung soal kualitas pemain. Jadi mungkin ya yang gua tangkap itu kayaknya Sintayong nggak bisa memaksimalkan potensi pemain ini gitu. Jadi kan dulu coach Sin ini datang, ini gua dengan segala hormat ya, maksudnya gua bukan juga menjelekkan coach Sin, tapi ini kita lihat ini aja lah. Dulu kan coach Sin itu datang ke sini kan pertama kali 2019. 2019. Nah, saat itu kan mayoritas atau pemain timnas kita kan kebanyakan pemain lokal nih. Yang naturalisasi paling cuman si Elkan Bagot. Jadi gaya belum ya? Nah kan udah TLFF 2021 waktu itu. Oh iya 2021. Nah, apa namanya tuh pendekatan yang dibawa gitu ya. Mungkin cocok nih buat pemain lokal kita gitu. Terus untuk bukan naturalisasi kan? Ya, Justin. Tapi seenggaknya maksudnya keturunan lah gitu. Mungkin pendekatan atau gaya yang dibawa Sintayong saat itu relevan nih sama skuad saat itu gitu. Maksudnya peningkatkan Sintayong ini fisik banget gitu ya. Jadi dia membangun fisik, membangun karakter gitu. Dengan pemain-pemain lokal gitu, pemain-pemain asli Indonesia, pemain lokal gitu. Nah, situasi 5 tahun lalu dengan saat ini kan berbeda nih. Pemain squad kita kebanyakan ya bisa dibilang gue bukannya membeda-bedakan ya, tapi kan faktanya demikian bahwa squad sekarang kan kebanyakan pemain keturunan bule lah gitu ya. Kalau bahasa kasar tadi itu pemain bule kebanyakan nih. Mungkin PSSI ngelihat di perjalanan ini kan ada tadi yang dibilang ya rangkaian gitu. Ini bukan proses kilat gitu. Dan PSSI pun seorang itu juga rasa gak akan juga ngambil keputusan seberani ini tanpa mikir konsekuensi gitu. Nah dengan skuad saat ini mungkin dirasa Coach Sin kurang pas gitu mungkin ya. Jadi pendekatannya atau gaya melatihnya, strateginya gitu mungkin gak relevan dengan skuad timnas sekarang gitu. Jadi akhirnya diambillah keputusan. Dan termasuk juga soal komunikasi tadi yang gue bilang kan. Coach Sin ini kan ya mungkin publik tahu lah gak pernah secara bahasa Indonesia kan gak bisa gitu. Dia selalu pakai bahasa Korea kan. Ada terjemah gitu, ada translator gitu kan. Bahasa Inggris pun ada translatornya. Mungkin PSSI ngerasa Coach Sin ini udah 5 tahun nih di Indonesia gitu. Ada alangkah baiknya kan seharusnya secara komunikasi akan lebih bisa langsung gitu ke pemain tanpa perlu asisten atau penerjemah gitu. Karena yang selalu ditekankan salah satu yang ditekankan Pak Erik itu kan komunikasi nih. Jadi gue sih melihat kayaknya ada komunikasi yang gak jalan nih di antara Coach Sin dan pemain gitu. Akhirnya ya dipilih lah kan kabarnya pelatih dari
pelatih dari Eropa kan. Ya mungkin untuk seenggaknya gap bahasa itu terputus gitu. Jadi secara komunikasi bisa lebih gampang, bisa lebih cair kan, karena menyampaikan strategi itu ya mesti balik lagi tuh ya. Meskipun memang ada asisten pelatih, tapi kan langkah lebih bagus gitu, si pelatih bisa langsung berkomunikasi dengan pemain itu sendiri gitu. Gue yang penasaran ini sih sebenarnya, ada kabar yang mengatakan kalau Kosin ini egonya tinggi dan pada akhirnya beberapa pemain diaspora tuh nggak suka, ya nggak. Terus ada juga yang ngomong pemain diaspora ini mau ngajak ketemu membahas taktik, Kosin nggak mau. Nih kalian gimana tanggapannya kalau soal itu? Koplo deh. Kalau yang tadi gue dari segi pandang pengamatan kacamata gue aja ya. Kalau apa yang dibilang Ikin memang tadi gue setuju. Kayak misalnya STY ketika datang sama sekarang tuh beda. Ketika datang itu kan pemain lokal. Memang yang harus diterpa tuh fisik, mental gitu. Sementara sekarang pemain-pemain keturunan Eropa yang sudah fisiknya ditempa sama klub-klub kayak gitu kan. Jadi gue melihat tidak ada strategi yang berjalan di pertandingan timnas ketika dipegang Sintayong beberapa pertandingan ini, kecuali lawan Arab itu pun strategi direct football ya kan, serangan balik kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya rahasia itu ada sebuah cerita dari Cina nih, waktu ketika lawan Cina itu dari sumber yang dekat dengan gua lah kayak gitu kan. Memang ada beberapa rahasia di situ kayak ruang ganti yang memanas ketika lawan Cina itu. Nah, Sintayong itu melakukan beberapa rotasi ketika itu kan kayak gitu. Dia eksperimen Sintayong ini ternyata blunder kayak gitu. Akhirnya hasilnya kalah kayak gitu. Setelah itu mungkin teguran untuk Sintayong dari Pak Erik, dia menggelar evaluasi lagi. Akhirnya sampai akhirnya bisa menang lawan Arab Saudi kayak gitu. Kita lupakan masa lalu, kita beranjak ke masa depan. Karena timnas Indonesia ya 90% lah udah mungkin akan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih berikutnya. Kata siapa? Kata Fabrizio Romano. Ikin tuh. Gimana Kin melihat si Patrick ini Kluivert dengan rekam jejaknya lah? Atau lu ada kan? Pak Erik kan ngomong wawancara dengan beberapa orang ya. Nah itu ngebuka warung di siapa aja tuh yang mau beli kira-kira? Ya jadi kemarin waktu preskon kan Pak Erik Thohir kan bilang kalau dia itu nge-interview mengundang untuk interview 3 pelatih kan katanya. 3 pelatih Eropa. Nah, dia sih bilangnya waktu itu dari 3 itu cuma 1 yang datang nih. Tega. Padahal lagi Natal juga. Itu agak itu juga sih. Jadi dan ada salah satu wartawan yang nanya kan, Pak dari 3 itu apa benar Patrick Kluivert gitu? Ya Pak Erik sih bilang ya itu yang kamu sebut salah satunya, dia bilang gitu kan. Terus sore harinya kalau nggak salah ya pakar transfer kenamaan, gue kaget juga tuh kelas Fabrizio Romano. Dari engagement bro, dari netizen Indo. Kita kaget juga ini tuh. Terus kita lagi ngetik kan bahan-bahan press conference tiba-tiba, wah apaan nih Fabrizio Romano? Di situ kan dia bilang udah deal kan, udah sepakat katanya 2 tahun. Emang sih Pak Erik bilang pelatih baru ini akan dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Tapi ya kalau Kluivert ini gue lihat sih netizen pada meragukan. Ya. Malah ada yang bahas masa lalunya dia sebagai gambler. Nah, menurut lu gimana Bro dari CV-nya lah si Patrick ini? Kalau dari CV-nya Patrick Kluivert ya gue rasa ya gue setuju meragukan karena kan dia level pengalamannya CV-nya timnas Kurakau ya. Itu juga pelatih intern ya kan. Di level klub terakhirnya dipecat ya setelah hanya 5 bulan melatih kan dengan 1 kemenangan dari 6 laga kayak gitu kan. Jadi menurut gue track recordnya kurang lah. Cuman gue nggak tahu nih di bawah kerjasama dengan Dirteknya, katanya kan Dirteknya Van Gaal, tapi terakhir media Belanda sama Van Rijkaard tuh bilang ngebantah Ruud Gullit Van Gaal ngebantah Van Gaal itu jadi Dirtek karena Van Gaal sudah berumur dan sakit dan lebih mementingkan berkumpul bersama keluarga. Tapi sebuah rahasia dulu sebelum Sintayong dipecat itu gue sempat bertemu salah satu exco di sebuah tempat lah sebelum lawan Jepang. Itu memang Pak Erik ini sudah mulai mencari pelatih kayak gitu kan. Nah ketika itu gue berucap
Joachim lu kayak gitu. Si Exco-nya hanya tersenyum. Nah, pikir gua kirain gue pelatihnya nih Joachim lu kayak gitu kan, karena antara dua nih PSSI ini bekerja sama dengan DFB Federasi Sepak Bola Jerman dan KNFB Federasi Sepak Bola Belanda. Gue berpikirnya diambilnya Joachim lu, ternyata diambilnya orang Belanda gitu. Tapi yang gue menarik ya di medsos, gue lihat apa kayak akun medsosnya timnas apa Kurakau ya. Oh iya. Ya itu mereka udah mulai spill nih kejelek-jelekan sih. Katanya dia ini pelatih yang bisa apa ya, ngebawa pemain mau masuk timnas, tapi hasilnya di lapangan jelek, bahkan mereka kalah sama tim-tim tim-tim kepulauan yang kompetisinya aja tijel. Itu akun federasi resmi. Bukan akun federasi resmi, kayak fans lah. Oh iya. Terus netizen jadi makin ini. Tapi emang reaksi publik kurang bagus sih. Negatif juga, gua belum ngeliat sih reaksi karena positif dari Clifford juga pernah membawa Kurakau itu kalah ya 0-4 lawan Bahrain. Yeah. Lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di GBK nanti. Bahkan disinyalir ada match fixing untuk gol-golnya gol ini kan. Bahaya. Itu terlalu jauh. Nah, pelatih berikutnya tugasnya berat, yaitu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Realistis gak sih dengan waktu berapa 2,5 bulan ya katanya untuk match selanjutnya melawan Australia? Sama? Ya, Australia sama Bahrain 20 dan 25 Maret. Nah itu menurut lu gimana tuh dengan waktu singkat? Apalagi uji coba nggak mungkin ya kayaknya. Nggak pasti. Berarti kan pilihannya mungkin mirip-mirip kayak STI ya? Bilang permainannya gimana? Gua dulu. Ikin. Ya gua gimana ya? Siapa sih yang nggak seneng negara lo, timnas lo masuk Piala Dunia gitu ya? Apalagi dengan lolos tidak dengan sebagai tuan rumah, itu kan kebanggaan tersendiri gitu. Wah, negara kita lolos nih. Bahkan kalau kita beneran lolos nih, kita negara Asia Tenggara pertama nih yang yang lolos ke Piala Dunia, yang main di Piala Dunia gitu. Cuman sih gimana ya? Gue ngelihatnya, gue jujur ya. Tapi ini ya namanya juga feeling atau mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan feeling gue salah. Gue sih gak yakin timnas lolos. Enggak, maksudnya gini loh. Enggak. Gimana ya? Menurut gue. Jadi sebenarnya lu cinta STI apa enggak sih? Hah? Tergantung penggantinya. Gue cinta timnas Indonesia. Oh, gue ngerasa apa ya? Maaf ya, maksudnya bisa dibilang ya ini instan ya, maksudnya dengan lu menaturalisasi segala macem itu langkah ibaratnya itu langkah cepat lah. Dan menurut gue sih agak ragu ya, langkah-langkah cepat itu akan membuahkan hasil gitu. Gue sih gak yakin ya, maksudnya kalau kita beneran mau masuk, bahasa kasar gini ya, maaf ya, kita belum pantas gitu main di film. Menurut gua ya, dengan semua ekosistemnya gitu, baik ekosistem sepak bola PSSI-nya itu sendiri, kompetisinya, timnasnya, pembinaannya, kitanya nih supporternya gitu. Kita ini kayaknya belum ada di level itu gitu. Menurut gua ya. Kita sering menang ini apa kalau voting itu Indonesia di transfer market. menurut gua tapi kalau pada akhirnya lolos ya gelar rezeki, cuman ya mungkin kita bulan-bulanan ntar di Piala Dunia. Jadi lu 2,5 bulan realistis sih enggak ya, karena 4 besar lah. Target lawan Australia itu seimbang. Ya. Target lawan Bahrain menang, Cina menang, Jepang lepas ya. 2 kemenangan yang harus diraih gitu kan, dengan target total 7 poin. Dan berharap Jepang itu setelah besok kan hanya butuh seri untuk lolos Piala Dunia Jepang. Dan Jepang tetap serius di sisa-sisa pertandingannya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Jadi kayak dengan matematiknya agak kurang, kecuali kita kalau playoff gua masih optimis ya untuk ke babak playoff kayak gitu kan. Cuman balik lagi kalau dari segi ekosistem sepak bola, dari segi federasinya, pembinaannya, kompetisinya, supporternya, masyarakatnya, level Indonesia ini belum siap untuk mentas di Piala Dunia kayak gitu kan. Butuh waktu sekitar 2 edisi lagi Piala Dunia, mungkin Arab di 2034 itu target yang realistis untuk Indonesia masuk Piala Dunia kayak gitu sih. Ada lagi kan yang mau ditambahin? Gua terakhir ya. Ini sekaligus juga salam perpisahan untuk Coach Sid. Meskipun gua gak tahu ini total enggak ya. Gua sih ya terlepas dari kekurangan Coach Sid, kontroversi Coach Sid selama 5 tahun ini ya, gua sih sebagai yang sehari-harinya seharinya ada di lingkungan sepak bola nasional dengan meliput gitu sebagai wartawan,
juga sebagai pecinta timnas Indonesia, sebagai pecinta sepak bola nasional, ya gue juga berterima kasih lah atas apa yang dikasih Coach Sin selama ini gitu. Meskipun belum memberikan gelar gitu atau belum memberikan trofi, tapi seenggaknya Coach Sin membuat kita bermimpi kita masuk Piala Dunia. Itu gua respect. Oh ya, gue juga thank you Coach Sin. Respect Kamsahamnida Coach Sin ya kan, telah membawa timnas kita sampai level saat ini ya kan, dari peringkat 173 FIFA sampai 127 saat ini. Dari yang pemain timnas fisiknya ya level-level standar sampai meningkat, sampai ada pemain yang berstatement Rizky Ridho dengan gebrakan polesan Coach Sin dia bisa mencapai level di ambang batas kemampuannya dia. Jadi gue sangat berterima kasih Coach Sin telah membangun level timnas saat ini. Semoga kehidupan Anda selanjutnya berbahagia gitu kan. Dan thank you so much. Ini karena kedua orang ini matanya sudah berkaca-kaca, kita sudahi saja bicara ini.